Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, penamaan Al-Ayyubi pada daulah ini dinisbatkan pada nama belakang pendirinya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Nah, pemimpin besar Daulah Ayyubiyah ini ada 9. Yang kita bahas itu cuma 3. Yang pertama ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pada 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asauddin Syirkuh hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Khan dan pindah ke daerah Tikrik atau Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrik, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrik atau Irak. Nah, Salahuddin lahir di Benteng Tikrik Irak tahun 533 Hijriah. Salahuddin adalah seorang sultan yang berkuasa dan dikenal karena dukungan terhadap wazir termasuk Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Ia juga memiliki sekretaris pribadi bernama Bahruddin bin Shaddad. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah tokoh terkemuka di kerajaan Ayyubiyah yang terbagi menjadi beberapa wilayah. Ia bekerja sama dengan para pemukim Muslim di wilayah lain dan menggunakan sistem pajak pada tahun 1175 Masehi. Ia dinobatkan sebagai Sultan Islam wal Muslimin. Selanjutnya ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Kedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmun Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Terus yang terakhir itu ada Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Maili Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil pada tahun 1218 Masehi. Al-Kamil memimpin pemerintahan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Himyar dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat pada tahun 1219. Hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen
optik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil diamankan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita akan ada sedikit video untuk penjelasan lebih lanjutnya. Sultan Syarafuddin Al-Ayyubi 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. Sultan Al-Adil Saifuddin 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Sultan Al-Kamil Muhammad 1218 sampai 1238 Masehi. Terima kasih telah menyimak. Itu sedikit video, terus Ibu membagi kalian, kita diskusi ya. Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ini yang tengah, kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga. Nah, kalian nanti mencari peran, kebijakan dan kontribusi masing-masing tokoh tadi. Tadi kan ada 3. Kelompok pertama itu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kelompok kedua Sultan Al-Adil Saifuddin, dan yang kelompok ketiga itu ada Al-Kamil Muhammad. Nanti kalian mencari peran, kebijakan, sama kontribusinya ya. Ibu beri waktu 2 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah semua? Ya, silakan kelompok 1. Berdiri. Itu adalah seorang panglima muslim dan pemimpin yang sangat berpengaruh pada abad ke-12. Dia terkenal sebagai pendiri dinasti Ayyubi dan pemimpin yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187.
kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, membangun dan memperkuat pasukan muslim untuk melawan pasukan dari melakukan strategi perang yang efektif dan terorganisir untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai tentara salib. Yang ketiga, memanfaatkan aliansi dengan berbagai suku dan kelompok muslim untuk memperkuat posisi militernya. Lalu menerapkan pemerintahan yang adil dan toleran, termasuk pada warga non-muslim di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya itu memperkuat nilai-nilai Islam di wilayah kekuasaannya, namun tetap menunjukkan toleransi terhadap komunitas Kristen dan Yahudi. Yang ketiga, kontribusi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama yaitu merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. B. Membangun persatuan dunia muslim. C. Memperkuat dinasti Ayyubi. Yang terakhir, kepemimpinan dan toleransi. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan menutup diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubi pada daulah ini dinisbatkan pada nama belakang pendirinya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Selama masa kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi, Daulah Ayyubiyah mengalami kemajuan baik dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan ekonomi maupun pendidikan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga memberikan perhatian serius bagi kebutuhan masyarakat baik muslim maupun bukan muslim. Sikap toleransi dikembangkan sehingga masyarakat non-muslim memperoleh hak yang sama dengan masyarakat muslim. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu benteng Al-Atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Nah, selama lebih kurang 75 tahun, dinasti Al-Ayyubiyah berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa, dan di antara yang termasyhur adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Al-Adil Saifuddin, dan Sultan Al-Kamil Muhammad. Mungkin itu saja materi pada pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.